Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Bagus. Semuanya sehat dan semuanya masih tetap semangat mengikuti pembelajaran Al-Quran Hadis. Untuk kali ini Pak Andi akan melanjutkan ya untuk ayat yang kelima sampai ke-8. Anak-anak masih ingat bunyi surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai 4? Alhamdulillah masih ingat ya. Coba kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Nah, itu ayat 1 sampai 5 ya. Pak Andi tambahi satu ayat. Jadi Pak Andi jelaskan lagi, Pak Andi mengingatkan lagi bahwa ayat 1 sampai 4 kemarin menggambarkan bagaimana orang-orang ahlu kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani itu enggan mengakui kebenaran akan datangnya bukti yang nyata. Bukti yang nyata yaitu Rasulullah itu sendiri sebagai bukti yang nyata, yang mana Rasul itu yang mampu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang sudah diwahyukan kepada Rasulullah. Orang Yahudi dan Nasrani itu digambarkan dalam ayat keempat itu masing-masing berselisih ya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Setelah datangnya risalah Rasulullah, para ahli kitab itu masih berselisih, bahwa ada di antara mereka mengatakan dia itu bukan, maksudnya Rasul itu bukan nabi. Ada yang mengatakan Rasul itu nabi tapi untuk orang Arab saja. Bahkan ada yang tidak mengakui. Jadi orang Yahudi dikatakan punya kitab ya, tetapi enggan mengakui bahwa sebenarnya di dalam kitab mereka itu sudah diberitahu nanti akan ada nabi akhir zaman yang akan menyempurnakan agama dan sudah disebutkan ciri-cirinya, tetapi mereka banyak yang atau ada yang enggan mengakui kebenaran datangnya risalah yang menyempurnakan. Nah, sekarang kita lanjutkan di ayat yang kelima ya. Ayat yang kelima sudah Pak dituliskan di papan tulis yang menggambarkan nanti akibat ya, akibat dari keengganan orang-orang ahlu kitab itu tidak mengakui kebenaran Rasulullah, nanti akan mendapatkan ganjaran yang sudah digambarkan. Oke ya, kita mencoba di ayat keempat tadi bahwa di antara para ahlu kitab itu berselisih, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ya, mereka berselisih kecuali setelah datangnya bukti yang nyata ya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Setelah datangnya bukti yang nyata mereka tetap berselisih. Nah, ayat kelima itu memberikan gambaran istilahnya respon ya, respon. Sebenarnya yang mereka yang diperintahkan kepada mereka itu adalah sebenarnya untuk ibadah saja, untuk ikhlas, melakukan sholat dan menunaikan zakat, itu saja sebenarnya. Nah, itu digambarkan ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama ya, dan juga artinya. Kita coba
dengan berkata ya, ini ya, ini wa ma umiru, dan dia adalah diperintahkan, diperintahkan kecuali liya'budullaha, untuk menyembah Allah mukhlisina, dengan ikhlas, mukhlisina lahuddin, kemudian menjalankan agama hunafa itu dengan lurus, kemudian wa yuqimu itu menunaikan, menegakkan, wa yuqimus sholata, menegakkan salat, wa yu'tuz zakata, menunaikan zakat, wadzalika, dan itulah agama dinul qayyim, agama yang sempurna. Nah, dan itulah agama yang sempurna ya. Di ayat ini Allah memberikan penekanan bahwa sebenarnya mereka itu, ahli Alkitab itu, diminta hanya untuk menyembah kepada Allah secara ikhlas dan menjalankan ibadah dengan lurus, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan itulah Allah menegaskan bahwa agama yang disampaikan, yang dibawa Rasulullah itu adalah agama yang sempurna. Nah, kemudian ayat ke-6 itu sampai ke-7 memberikan gambaran efek dari kalau mereka mengikuti dan menolak. Nah, kita lanjutkan ya. Innal ladzina kafaru, dan orang-orang yang mengingkari atau menutup-nutupi, min ahlil kitab, innal ladzina kafaru min ahlil kitab, ya, sungguhnya orang-orang kafir, min ahli kitab, dari ahli kitab, ya, ahli kitab yaitu orang Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, orang-orang musyrik yang tidak mengakui akan risalah Nabi Muhammad, kenabian Nabi Muhammad, utusan Nabi Muhammad, fi nari jahannam, ya, di neraka jahanam, khalidina fiha, kekal, fiha, kekal di dalamnya, ulaika, mereka itulah syarrul bariyah, ya, seburuk-buruk makhluk, ya, seburuk-buruk bariyah, makhluk atau ciptaan. Jadi ketika mereka itu sudah dikasih tahu sebelumnya, jauh-jauh hari di dalam kitab mereka dikasih tahu bahwa nanti ada nabi yang akan menyempurnakan, sudah di depan mata, sudah persis dengan apa yang disampaikan di kitab mereka, tapi mereka masih menutupi, masih kafir, tidak mengakui, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam yang kekal di dalamnya, dan itulah termasuk orang-orang yang seburuk-buruk makhluk. Nah, inilah ketika Allah memberikan gambaran bahwa ketika tidak mengakui adanya kenabian yang sudah ada di depan mata mereka. Nah, kemudian di ayat berikutnya menggambarkan sebaliknya.
Innalladzina, ya innalladzina sungguhnya orang-orang beriman, innalladzina amanu wa amilus sholihat, dan yang beramal soleh, ulaika mereka itulah ulaika hum khairul bariyah, mereka itulah orang-orang yang sebaik, atau mereka itulah sebaik-baik makhluk, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Nah, ayat ke-7 ini memberikan gambaran sebaliknya. Ya, jadi kalau mereka itu mengimani datangnya Nabi, datangnya kerasulan Nabi Muhammad, maka akan ditempatkan dan mereka beriman dan beramal soleh, maka dia akan ditempatkan sebagai orang-orang yang sebaik-baik makhluk. Balasan yang akan mendapatkan orang-orang yang mengimani, beramal soleh, melaksanakan ibadah sholat, menunaikan zakat, itu disebutkan dalam ayat ke-8. Ini ya, ayat ke-8 ini jazaa'uhum, ya, jazaa'uhum inda rabbihim, balasan bagi mereka di sisi Allah adalah jannatu adn, ya, balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mengimani Rasulullah, adalah surga Aden, tajri, mengalir di bawahnya, min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya, tinggal di dalamnya. Orang-orang yang beriman tadi mendapatkan surga, kekal di dalam surga selama-lamanya. Kemudian dilanjutkan radhiyallahu anhum, ya, mereka mendapatkan ridho dari Allah, wa radu anhu, dan mereka juga ridho terhadap Allah, ridho kepadanya. Dzalika, itulah balasan liman khasyya rabbah, bagi orang-orang yang takut pada Tuhannya. Begini anak-anak semuanya, alhamdulillah di surat Al-Bayyinah ini harusnya menambah keimanan kita bahwa dengan meyakini, mengimani apa yang sudah disampaikan Rasulullah, itu akan mendapatkan balasan yang luar biasa, mendapatkan balasan surga Aden, kekal di dalamnya selama-lamanya, dan akan mendapatkan sebagai predikat sebaik-baik makhluk. Begitu ya untuk pembahasan gambaran tentang surat Al-Bayyinah. Semoga kita makin paham dan semakin meyakini dan mengamalkan apa yang sudah disampaikan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.